ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani. Aku Fardan Ilmi Hidayat. Saya Faris Aldiansyah. Saya Kirani Aprilia Nurialdita. Nah, saya Dava Zakira Pradipta. Saya Aditya Wijaya Kusuma. Semuanya. Nah, di sini kita sudah di Jalan Tunjungan. Kita akan keliling Jalan Tunjungan dan kita akan ke Museum Siola yang ada di Jalan Tunjungan. Yuk, stay tune yuk. Siapa sih yang nggak tahu Jalan Tunjungan? Pastinya semua tahu kan? Tapi kalau sejarahnya gimana? Jadi Jalan Tunjungan adalah kawasan bersejarah Surabaya, tempat terjadinya insiden perobekan bendera 1945 yang memicu pertempuran 10 November. Kini dikenal sebagai Tunjungan Romansa sebagai simbol hidupnya kembali warisan sejarah. Nah, selain terkenal dengan kulinernya, Jalan Tunjungan juga mempunyai banyak sejarah. Yuk sekarang kita ke Museum Siola yang banyak banget sejarah tentang Surabaya. Yuk. Nah, kita udah sampai nih di Museum Siola yang berada di Jalan Tunjungan. Nah, museum ini banyak banget pengetahuannya. Yuk kita belajar bareng. Nah, sekarang kita sudah berada di Museum Siola Surabaya yang berada di Jalan Tunjungan, Surabaya. Di sini banyak banget sejarah tentang Surabaya yang kita bisa pelajari. Yuk kita masuk yuk. Yang pertama yang akan kita bahas di museum ini adalah asal mula Surabaya. Surabaya berawal dari pemukiman para Jawara, penduduk Kartanegara pada 1275. Setelah utusan Mongol dipermalukan, Kublai Khan menyerang Jawa pada 1292. Raden Wijaya mengalahkan Kediri lalu mengusir Mongol pada 13 Mei 1293. Peristiwa ini menjadi dasar hari jadi Surabaya 1 Mei 1293. Selanjutnya, di Museum Siola Surabaya juga terdapat banyak benda-benda peninggalan zaman Jepang, yakni baju-baju tentara Jepang, foto-foto asli pada zaman Jepang, dan barang-barang antik seperti wayang dan berbagai macam alat musik tradisional. Lalu ada masuknya bangsa Belanda ke Surabaya. Belanda masuk ke Nusantara lewat VOC pada tahun 1602 dan tiba di Surabaya pada tahun 1617. VOC mendapat hak untuk memonopoli perdagangan dan membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Di Surabaya, VOC mendirikan kantor dagang namun harus meninggalkan kota karena konflik dengan Mataram. Setelah Mataram melemah pada masa Sultan Agung, VOC kembali beroperasi di wilayah Jawa termasuk Surabaya. Selanjutnya ada jatuhnya Surabaya ke tangan FOC. Amangkurat II meminta bantuan FOC untuk menumpas Trunojoyo. FOC bersedia dengan syarat Mataram menanggung biaya perang dan menyerahkan banyak wilayah pesisir, termasuk Surabaya. Setelah Trunojoyo dikalahkan, Surabaya secara bertahap masuk ke dalam kekuasaan FOC hingga resmi diserahkan pada 1743. Ekonomi dan mata uang kota Surabaya. Pada awalnya, masyarakat menggunakan sistem barter dengan berbagai barang seperti manik-manik, kulit hewan, garam, dan logam mulia. Seiring berkembangnya kemampuan mengolah logam, uang kepin mulai digunakan sejak masa Hindu-Buddha. VOC kemudian memperkenalkan uang kertas pertama di Nusantara melalui hak Ostroy berupa kredit breven bernilai 5 hingga 1000 riksdaalders. Pada masa Hindia Belanda, wewenang mencetak uang dialihkan kepada De Javase Bank sebagai bank sentral. Nah, gimana jalan-jalan kita? Pasti seru kan? Ya, selain seru, kita juga bisa dapat banyak banget sejarah tentang Surabaya yang belum kita tahu. Pastinya ini juga bisa bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.